Jadi sekali lagi bahwa pemahaman visi dan misi dari organisasi, dari sebuah perusahaan tentunya harus dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan seorang pimpinan itu harus memberikan pemahaman kepada staf atau karyawan tentang visi dan misi dari sebuah organisasi, mau dibawa kemana organisasi itu, tujuan organisasi kita itu apa gitu. Setelah itu biasanya setelah pemahaman visi misi, seorang pimpinan akan membentuk sebuah budaya organisasi, dan ini biasanya adalah pada fase awal pembentukan budaya organisasi oleh pimpinan gitu. Nah, setelah seorang pimpinan itu memiliki visi dan misi, kemudian dia sudah merancang sebuah budaya organisasi, biasanya yang akan dilakukan adalah pimpinan itu akan merekrut orang-orang yang dianggapnya memiliki nilai-nilai dan memiliki visi dan pola tingkah laku yang sama dengan apa yang dia inginkan dan apa yang dia rasakan. Dan dalam perekrutan pegawai SDM, tidak sembarangan seorang pimpinan itu dapat menerima pegawai, dan dia harus melihat apakah orang ini atau kandidat dari karyawan ini memiliki nilai dan pola tingkah laku yang katakanlah hampir sama dengan dia. Dan dalam kasus film My Stupid Boss ini, kita bisa melihat karyawannya sepertinya tidak memiliki nilai-nilai, atau mungkin mereka memiliki nilai tapi nilai itu sepertinya tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh si bosman. Kemungkinannya adalah kesalahan si bosman adalah bosman tidak mengkomunikasikan apa yang dia inginkan, visi misi yang dia inginkan tidak dikomunikasikan kepada staff mereka. Dan ini kita bisa lihat contoh terutama pada karyawan di bagian di bagian apa itu pekerja, bukan staf kantorannya, di staf bagian pekerja itu sepertinya si bosman itu hanya merekrut orang-orang yang bisa dibayar dengan murah tanpa melihat nilai, pola tingkah laku pekerja atau staf itu yang dirasakannya sama. Pokoknya apa yang dia inginkan adalah bagaimana membayar pekerja dengan murah, sehingga kita bisa melihat keterampilan, kemudian kedisiplinan dari pekerja itu sangat tidak menunjang dari sebuah visi, misi, dan budaya organisasi yang positif. Setelah memiliki visi, misi, dan konsep dari budaya organisasi tersebut, pimpinan memang harusnya mengkomunikasikan serta mensosialisasikan apa yang dia inginkan, karena dialah orang yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan untuk melakukan itu. Dia harus melakukan katakanlah indoktrinisasi begitu kepada para bawahannya tentang nilai-nilai dan cara berpikir, cara bertingkah laku yang dia inginkan. Jadi di dalam perusahaan itu, dalam organisasi, pola tingkah laku, pola cara berpikir itu tidak seenak-enaknya pegawai saja gitu. Dan biasanya cara mensosialisasikan ini bisa saja dalam berbagai cara. Kepada karyawan baru dapat dengan cara seperti masa-masa training, masa-masa orientasi, dan kepada pegawai yang sudah ada, ya komunikasi ini bisa dengan cara misalnya lunch bersama atau gathering dan sebagainya, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Ya, pimpinan itu memang harus memberikan contoh kepada bawahannya, kepada stafnya, bagaimana seharusnya berpikir, bagaimana harus bertingkah laku, bagaimana harus melakukan inovasi, sehingga bawahan itu atau karyawan itu menjadikan pimpinan itu menjadi panutan, dan mereka tuh menginternalisasi nilai-nilai yang dianut oleh pimpinannya. Oke.
Jadi terlihat jelas di sini bahwa peran pemimpin itu dalam menciptakan budaya organisasi yang diinginkannya itu sangat-sangat tinggi. Jadi sifat, kepribadian, dan tingkah laku seorang pemimpin itu menjadi sebuah trigger pertama, pemicu pertama dari sebuah budaya organisasi yang diinginkannya. Karenanya konsistensi dari seorang pimpinan, konsistensi antara apa yang dia katakan, apa yang dia komunikasikan, dengan apa yang diharapkan, dengan apa yang menjadi yang harus mereka harapkan, itu harus konsisten, dan ini menjadi faktor yang sangat penting dalam pembentukan budaya organisasi dalam sebuah perusahaan. Nah, setelah baik pimpinan maupun bawahan itu sudah memiliki atau memahami dari visi, misi, dan budaya organisasi yang ada, dan situasinya bahwa sebuah budaya organisasi itu sudah terbentuk dalam perusahaan, maka memang budaya organisasi yang sudah dianggap positif dan baik ini harus terus dipelihara. Sehingga tidak mundur ke belakang, sehingga membuat working environment, lingkungan kerja itu menjadi semakin tidak baik. Dan ketika fase pemeliharaan ini, tentunya si pimpinan juga harus memikirkan tentang pengaruh-pengaruh luar. Misalnya kita sekarang berada pada revolusi industri yang 4.0. Ada banyak sekali pengaruh-pengaruh luar, terutama dari perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi, terutama dalam bidang teknologi informasi. Dan perubahan-perubahan ini harus difikirkan oleh pimpinan, bagaimana perusahaan tetap harus berjalan dengan perubahan-perubahan eksternal yang ada ini. Jadi ada masa-masa perubahan di mana sebuah budaya organisasi itu harus mengikuti perubahan eksternal. Apalagi misalnya pada saat ini, pada masa pandemi COVID-19, seorang pimpinan itu harus melihat bagaimana cara kerja pada masa sekarang yang membuat visi misi tetap tercapai, dan bagaimana membuat situasi atau environment dalam bekerja itu tetap harus baik dan tetap dijaga. Ketika melihat perubahan yang terjadi, sering banyak kegagalan terjadi karena pimpinan itu tidak dapat beradaptasi dan mengikuti cepatnya perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Jadi perubahan ini tidak sekedar hanya pada perkembangan sains dan teknologi, perkembangan seperti pandemi ini juga harus dipahami, dan harus pimpinan itu beradaptasi dengan apa yang cepat sekali berubah ini. Jadi prinsip dan nilai yang kaku yang diterapkan oleh pimpinan, dan budaya yang solid terbentuk, sudah solid, seringkali justru membawa kegagalan pada saat prinsip, nilai, dan budaya yang dianut itu sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman. Jadi ada nilai-nilai dasar yang mungkin tidak dapat kita rubah, tapi ada nilai-nilai yang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apalagi pada masa perusahaan kita sudah berjalan, perusahaan kita tidak lagi sebagai perusahaan yang kecil, misalnya sudah berkembang menjadi perusahaan yang mulai membesar, dan tingkat kedewasaan itu dalam mengevaluasi perubahan-perubahan, apakah nilai budaya yang dianut sekarang itu masih mendukung dengan perubahan yang ada, itu harus menjadi sebuah tinjauan bagi seorang pimpinan. Jadi perubahan nilai budaya yang ada sekarang ini tetap harus dipertimbangkan. Jadi inilah peran dari peran dari seorang pimpinan dalam mengembangkan
membentuk, mengembangkan, dan memelihara sebuah budaya organisasi yang positif. Jadi ada fase pembentukan, kemudian fase sosialisasi, kemudian pemeliharaan budaya organisasi, dan fase perubahan-perubahan. Karena kita tidak berada dalam dunia yang statis, selalu dinamis dan selalu berubah. Oke, saya kira itu penjelasan saya tentang bagaimana peran pimpinan dalam membentuk sebuah budaya organisasi yang positif.